Di balik nama Titi Kamal, bayang-bayang Christian Sugiono seakan tak pernah lepas dari kehidupan pribadinya. 10 tahun menjalani masa pacaran, lewat jalan yang tak mudah dan berliku, keduanya akhirnya sampai ke pelaminan. Februari 2009, bertempat di Perth, Australia, Titi Kamal dan Christian Sugiono resmi mengikat diri menjadi sepasang suami istri. Dan kisah asmara keduanya sungguh jadi cerita menarik yang terus ia kenang. Itu juga aneh, jadi ada Mbak Rika dari kawanku. Jadi si Christian ini ngelihat foto aku di majalah kawanku, di cover apa segala macam. Wah Mbak, kenalin aku dong sama cewek ini gitu katanya sih, aku nggak tahu. Terus oh Titi, ya udah nanti dikenalin deh gitu. Terus pas aku lagi foto bertiga ada Fahrani juga, waktu itu masih jadi model kawanku juga. Dia bilang, Ti dapat salam tuh dari ketua OSIS PL gitu. Hah siapa? Christian Sugiono gitu. Orangnya ganteng banget tahu. Terus aku lihat di majalah kan sempat ada foto dia hitam putih gitu. Terus aku lihat, enggak, kurang fotogenik kalau di majalah. Jadi aku lihat nggak mau gitu. Apalagi aku waktu itu lagi deket sama orang lain juga kan. Jadi enggak deh gitu. Terus akhirnya sampai suatu waktu aku pernah melihat sosok dia di sebuah acara gitu. Aku dikasih tahu sama Fahrani, itu dia namanya yang minta dikenalin sama lo gitu. Hah, ganteng banget. Ya udah kenalin gitu. Lo sih waktu itu so jual mahal gitu. Akhirnya dia so nggak lihat gitu kan. Ya udah lewat gitu aja. Akhirnya aku ditelepon sama Mbak Rika kawanku. Katanya gini, Ti, kamu mau nonton bareng film Never Been Kissed nggak? Yang waktu itu mainnya Drew Barrymore. Tapi ada yang ngajakin kamu ngedate nih, blind date, namanya Tian gitu. Hah? Gitu, kaget kan. Terus kayak, oh Tian yang waktu itu ya, boleh deh Mbak suruh telepon saya gitu. Akhirnya dia nelpon, ya udah akhirnya kita blind date di Plaza Senayan. Lanjut nonton Matrix habis itu. Terus habis itu nggak berapa lama akhirnya jadian. Pertama sih emang kalau boleh jujur ganteng banget gitu. Terus yang kedua orangnya pendiam, nggak neko-neko kan, kebanyakan kalau cowok ganteng dikit belagu atau apalah sok cakep apa gitu. Kalau dia enggak, yang ya kayak gitulah, orangnya down to earth banget dan pinter banget gitu. Dia segala macam alat musik juga bisa, mau bilang drum, mau bilang gitar, mau semuanya bisa gitu. Jadi kayaknya nih orang kayak library berjalan juga, pinter musik juga, kayaknya nih orang wow gitu, bisa semuanya gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi tertarik gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah Christian anaknya baik banget, sehingga saya sejauh saya ketemu sama Tian dan kita deket lah ya, selalu suka berdiskus atau apa, memang kecocokan itu kelihatan di antara mereka berdua gitu ya. Keluarga juga mendukung gitu, sejauh mereka memang ya menjalankan dengan baik gitu. Insya Allah. Layaknya sepasang kekasih yang tengah kasmaran, cerita-cerita penuh romantis menjadi bumbu sedap dalam hubungan mereka. Diwarnai beberapa kali putus sambung pula, Titi Kamal dan Christian yang sempat menjalani pacaran jarak jauh Jakarta-Jerman akhirnya disatukan dalam pernikahan. Benarkah Tian adalah cinta sejati Titi yang tak pernah tergantikan? Keberapa ya, kalau deket sama cowok aku udah deket sama, ya hitung-hitung yang ketiga kali ya gitu. Tapi nggak official pacaran sama yang sebelumnya, yang bener-bener pacaran emang diakui gitu. Maksudnya aku akui ya baru Tian gitu. Waktu itu sih sambil berjalan aja, soalnya kan long distance kan, cuma 6 bulan dekat sama dia. Habis itu dia ke Jerman 6 tahun gitu. Jadi ya sambil dia ke Jerman, saya tetap karir jalan terus gitu. Jadi nggak keganggu gitu. Nah terus waktu umur 17 dia ulang tahun gede-gedean ya. Mungkin adalah sekitar orang berapa, 200-300 orang datang gitu. Tapi dia nggak ngasih kue ke mama papa. Mama papa nunggu, dia kasih kue sama kita nggak? Oh apa sih ikut-ikut ini? Lihat aja dulu. Saya intip.
ngasih kue ke sesuatu orang gitu kan. Jadi kita ini kan tepuk tangan gitu kan sama papanya. Titi gitu kan gitu. Terus besoknya ditanya, itu tadi pacar kamu? Enggak ah, cuma temen aja. Lah yang mana? Saya bilang. Terus dia bilang sama papanya, "Pak, Titi boleh pacaran umur berapa?" Nah, kok dia nanya? Artinya dia belum punya pacar. Terus kata papanya, "Ya umur 17 boleh deh nak, boleh kamu pacaran," dia bilang gitu. Terus sebelumnya dia bilang, "Mah ada orang mau kenal sama Titi. Lihat di kawanku, Pangsila gitu kan. Nah ini Christian Sugiono. Mah ada mah yang itu tuh mah yang Titi liatin di di majalah. Oh, kenapa? Titi ketemu mah katanya gitu. Ya udah itu aja lah mah ya. Ya pulang Titi gimana nak? Saya juga bingung kan akhirnya. Ya udah mah. Itu akhirnya kenalan sama itu Christian. Sebentar kok mah, nanti kan dia mau nyambung ke itu ke Jerman. Ya udahlah kalau gitu, paling 6 bulan ya pertengahan. Mereka tuh pasangan sejati, udah jodoh harus bersama. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena perjalanan ini nggak gampang, ya kan? Pacaran, berantem, mungkin mau putus, nyambung lagi, perbedaan agama juga yang sangat kadang-kadang orang kan itu suatu masalah yang wah banget kan gitu loh. Tapi bertahun-tahun dijalanin hampir 10 tahun akhirnya nikah. Nah gue bilang waduh Ti lu sih udah matian deh. Udah gak kemana-mana pasti jodoh masih selamanya. Soalnya gak semua orang bisa ngejalin seperti itu. Dengan semua masalah-masalah yang dihadapi pasti ujung-ujungnya pisah gitu loh. Tapi dengan semua masalah ini mereka tetap jalan, tetap bisa bersama kan. Berarti kan sudah diuji. Perbedaan dua karakter yang berbeda nyatanya bukan penghalang bagi Titi Kamal dan Christian untuk tetap harmonis. Mampu menyatukan dua sifat yang bertolak belakang, ekstrovert dan introvert yang ada dalam diri Titi dan Christian. Itulah seni dalam rumah tangga mereka. Kalau dia pendiam, terus aku agak-agak heboh anaknya, terus aku juga aku ekstrovert banget, dia introvert banget. Terus aku paling suka hal-hal yang mungkin kalau dia kan paling seneng yang IT apa segala macam gitu, yang berhubungan sama ilmu pengetahuan apa segala macam. Kalau aku kebalikannya, aku sosialisasi apa segala macam gitu. Paling seneng yang heboh apa gitu-gitulah. Kalau cemburu sih aku sih paling cemburuan waktu itu. Kalau dia sih lebih santai, nggak pernah dikasih tahu kalau cemburu gitu-gitu. Kalau saya lihat sih dari pacaran sampai sekarang ini mereka emang benar-benar pasangan yang ideal, yang pantas, ya. Saling mengikuti, saling berbagi rasa, saling ya inilah pokoknya rumah tangga saya lihat beberapa tahun ini Tiannya juga nggak menuntut yang gimana, Titi juga pun enggak. Ya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Sempet aneh, kayak dia jalannya cepet banget, aku agak-agak santai gitu-gitu. Sempet hal-hal kecil gitu doang sih ribet, terus orangnya terorganisir banget, tiap apa-apa harus teratur. Misalnya pengen liburan nggak bisa mendadak, harus diatur banget gitu. Sementara aku sukanya yang spontan, yang yuk besok ke sini yuk gitu atau apa gitu. Suka dadakan gitu. Jadi yang benturan kayak gitunya aja sih. Kalau kita sih biasanya kalau berteman itu teman main kita biasanya kalau misalnya mau pergi spontan. Justru kalau yang terplanning gitu malah nggak pernah ketemu. Jadi tiba-tiba di mana kesini yuk langsung gitu. Tapi kalau misalnya ntar minggu depan kita kesini malah nggak pernah jadi, nggak pernah ngumpul. Jadi secara spontan gitu. Bagaimana soal momongan? Setelah lebih dari 2 tahun menjalani rumah tangga, Titi Kamal memang harus lebih bersabar. Semua telah ia pasrahkan pada Yang Kuasa. Awalnya memang menunda, tapi saat ini kayaknya udah pengen deh gitu. Jadi saat ini emang saatnya udah siap untuk mendapatkan, tapi mungkin kan kayak gitu nggak bisa yang kayak delivery telepon langsung datang, nggak mungkin kan. Jadi emang harus disertai dengan usaha dan berdoa juga gitu. Kapan dikasihnya, karena kan
ada yang cepet teman-teman, ada yang lama juga. Jadi semuanya sebenarnya tergantung gimana dikasihnya gitu. Memang kita sangat kepengen ya namanya punya ponakan dari mereka berdua ya yang lucu-lucu gitu kan. Tapi semua kembali kepada ya Allah kasih, alhamdulillah. Ya siapa sih yang nggak mau, tapi alhamdulillah. Kita tunggu aja. Belum dikasih, kita tunggu. Apa yang ada kita nikmati. Kita bersyukur dengan Allah. Saya juga, cucu saya udah 8 dari anak yang lain. Insya Allah titik nyusul. Kalau misalnya untuk Tian, makasih juga udah jadi suami yang baik dan apa ya,